Gerak langkah pembangunan kita di alam kemajuan reformasi, bergandeng tangan bawa semangat Kalimantan Timur. Anugerah alam melimpah ruah, budaya serta tradisi nan adil, undang-undang dasar Pancasila landasan hidup kita. Berbangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun Kalimantan Timur kita, luhur rahayu. Bangkitkan niat bakti langkah nyata di lingkungan indah sekitar kita. Hijaulah alam dari doa kita semua, Kalimantan sejahtera. TVRI FM. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sehat TVRI di rumah. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga pastinya topik-topik kesehatan tertentu yang akan kita bahas secara ringan dan menarik, yang pastinya mudah dipahami oleh para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan membahas terkait kulit sehat dari jerawat, percaya diri meningkat. Ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yaitu Dr. Dina Febriani, spesialis dermatologi dan venerologi. Kita sambut Dr. Dina. Selamat pagi. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, walaupun agak-agak sedikit bindeng suaranya. Oke, Dok. Dimaklumi, Dok, memang lagi cuaca juga, Dok, ya. Dokter, untuk tema kita kali ini terkait kulit sehat dari jerawat, memang banyak banget nggak sih, Dok, konsul terkait jerawat ini, Dok? Betul, terutama para remaja ya. Biasanya tuh usia di atas 15-20 tahun itu memang sekitar 80-90% itu mengalami hal ini. Gitu. Oke, Dokter, jadi memang nggak salah, Dok, ya, kita angkat tema ini dan kita akan kupas tuntas nih, Dok, ya, bersama Dr. Dina. Oke, Dokter, sebelum lebih lanjut, Cila buka dengan pertanyaan, Dok. Sebenarnya jerawat itu apa sih, Dok? Oke. Jadi jerawat atau yang biasa kita dengar namanya acne vulgaris ya. Jadi acne vulgaris itu dia merupakan suatu penyakit kulit yang terjadi inflamasi pada kulit dan disebabkan karena bakteri si acne namanya. Nah, memang jerawat ini dia tidak hanya sekedar masalah kosmetik, tapi juga merupakan masalah kondisi klinis, kondisi medis yang kronis. Jadi nggak kayak misalnya demam gitu ya. Kalau kayak demam kan kerasa, kita paling ya. 1 minggu ya udah selesai. Gitu. Iya. Sedangkan acne vulgaris atau jerawat ini dia memang bersifat kronis, jadi tahunan, bulanan bahkan tahunan gitu. Oke, betul. Karena secara awam taunya kan ya ada bintil-bintil di muka namanya jerawat gitu, Dok. Tapi ternyata infeksi bakteri yang namanya acne. Si acne. Oke. Ya. Si acne berarti penyebabnya, Dok, ya. Oke, Dok. Kalau secara awam, Dok, sebenarnya proses terbentuknya jerawat ini gimana sih, Dok? Oke. Jadi setiap jerawat itu pasti akan dimulai dengan terbentuknya komedo.
Oke. Nah, secara garis besar sih dia ada 4 tahapan dari terbentuknya jerawat ini. Yang pertama itu hiperkeratinisasi, bahasa medisnya ya, hiperkeratinisasi dari kelenjar folisebaceus. Atau kalau dari bahasa awamnya dia sel epitel dari folisebaceus itu lebih cepat untuk bergantinya gitu, sehingga terjadi penumpukan pada pori-pori. Kemudian yang kedua itu dia akhirnya mengalami proses peradangan. Kemudian yang ketiga dia terjadi kolonisasi dari bakteri si akne ini tadi gitu. Nah, jadi pasti semua itu pasti akan dimulai dari komedo gitu. Komedonya nggak diapa-apain gitu ya. Kemudian misalnya dia terkena gesekan atau terkena misalnya tercampur dari keringat, debu dan lain-lain. Kemudian terkontaminasi dengan bakteri, makanya dia bisa tumbuh jadi jerawat. Nah, sebenarnya si akne ini tuh merupakan flora normal di kulit kita. Namun pada kondisi tertentu, misalnya pada keadaan yang kotor atau pada keadaan kondisi kulit yang minyaknya, kelenjar minyaknya berlebih, makanya dia akan menjadi abnormal dan akan menimbulkan jerawat itu. Oke, siap dok. Ini saya garis bawahi ternyata akne itu ada flora normal dok ya? Betul, si aknenya, bakterinya itu sebenarnya flora normal di tubuh kita, di kulit kita. Justru karena ada faktor eksternal yang membuat si akne ini tadi terbentuklah jerawat itu dok ya? Oke, siap dok. Tadi juga dokter bilang ada kecenderungan minyak berlebih di kulit. Sebenarnya kalau secara awam nih dok, kulit itu sebenarnya tipe-tipenya seperti apa sih dok? Emang ada tipe yang mudah timbul jerawat atau seperti apa dok? Betul. Jadi kalau secara garis besar tipe-tipe kulit itu ada 4. Ada kulit yang kering, ada kulit yang oily atau berminyak, kemudian ada kulit yang normal dan ada kulit yang kombinasi. Nah, gimana nih biar kita bisa ngecek kulit kita ini termasuk yang tipe yang mana? Yang jadi misalnya kita habis cuci muka nih. Nah, habis cuci muka kemudian 20 sampai 30 menit setelah cuci muka tuh kita cek kulit kita. Apakah dia berminyak nih? Kalau misalnya dia berminyak, apakah dia lebih beresiko untuk sering timbulnya komedo atau jerawat? Nah, itu berarti dia termasuk dari oily. Nah, tapi kalau misalnya dia kita habis cuci muka 20 sampai 30 menit terus keadaannya kering, misalnya kan bukan kering sih, maksudnya normal lah, nggak ada minyak lagi. Kemudian kita lihat nih apakah dia kayak rasa tertarik. Kalau misalnya dia rasa tertarik, berarti dia tipikal kulit yang kering. Kemudian kalau misalnya yang nggak kenapa-kenapa, nggak tertarik, nggak kering, nggak terasa perih, ya berarti itu kulit yang normal. Kalau biasanya kalau yang minyak itu dibuktikannya dengan apa dok? Tadi 20-30 menit dilihat apakah kulitnya tampak berminyak? Ya, tampak berminyak, terus dia lebih cenderung untuk timbul komedo atau timbul jerawat. Nah, itu berarti tipikal kulit yang oily gitu, atau acne prone skin, Mbak. Kalau sering mendengar kan acne prone ya? Kan gitu. Nah, memang tipikal kulit yang itu yang memang cenderung untuk sering timbul terjadinya jerawat. Oke dok. Apakah tampak dok kalau misalnya nih dokter ngelihat saya ini tipikal kulitnya apa nih? Apakah tampak dengan kasat mata atau harus ada pemeriksaan lebih lanjut dok menentukan jenis-jenis kulit orang dok? Jadi sebenarnya sih kalau dilihat langsung itu bisa. Nah, cuman kan sekarang memang teknologi udah makin canggih ya. Jadi kita bisa sekarang tuh ada namanya skin analyzer. Jadi biasanya tuh kalau pasien-pasien mungkin kayak di klinik-klinik kecantikan, dia setelah dicuci mukanya, dibersihkan mukanya, biasanya dimasukin kayak alat gitu. Nah, dari sana bisa juga terdeteksi. Oke dok, apakah tipe yang oily tadi, tipe normal atau tipe kering? Betul, atau kombinasi. Atau kombinasi. Kalau saya pribadi habis cuci muka kayaknya ketarik dok, tapi bukan karena sabunnya deh dok, apa memang kayak kering dok ya? Kalau saya lihat langsung konsultasi deh ceritanya. Iya, sebenarnya sih harus dilihat
tanpa make up dok ya. betul. Oh iya, ini udah banyak soalnya. Oke siap dok. Setelah kita tahu nih tipe-tipe kulit, tadi ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang normal, ada yang kombinasi. Yang mudah timbul jerawat yang mana dok? Yang mudah timbul jerawat itu yang tipikal oily tadi yang saya bilang. Oh, yang oily atau yang kombinasi. Tapi lebih banyak yang tipe oily memang, yang tipe berminyak. Gitu. Tapi ini tipe-tipe kulit ini memang genetik karena maksudnya memang dari lahir udah gini atau ada sesuatu yang membuat kulit ini menjadi tipe-tipe seperti itu dok? Oke, jadi banyak faktor ya sebenarnya yang berpengaruh. Yang berpengaruh itu ya ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik itu sendiri misalnya ya genetik, ras atau hormonal. Kemudian kalau ekstrinsik ya dari lingkungan dan dari asupan makanan kita. Oh, oke, enggak serta-merta misalnya Cila lahir kulitnya kayak gini sampai dewasa kulitnya kering gitu enggak serta-merta gitu dok ya? Ya, jadi masih banyak faktor yang berpengaruh gitu. Oke, siap dok. Wah, ini mesti konsultasi lebih lanjut kayaknya ya ke dokter Dina. Oke dok, pertanyaan selanjutnya dok. Sebenarnya kembali lagi ke jerawat tadi. Penyebab jerawat itu apa aja sih dok? Apakah memang ada makanan kah atau hal-hal yang khusus menyebabkan jerawat ini muncul dok? Oke, jadi faktor-faktor penyebab jerawat itu kan tadi saya sama ya, kayak maksudnya kulit itu gimana pengaruhnya gitu kan. Jadi ada yang tipe intrinsik dan ada yang tipe ekstrinsik. Nah, yang tipe intrinsik ini sendiri genetik itu sangat berpengaruh. Jadi misalnya nih orang tuanya memang gampang jerawatan. Jadi sebenarnya bukan jerawatnya yang diturunkan, tapi tipe kulitnya. Jadi misalnya orang tuanya memang tipikal kulit acne prone, ada kan yang misalnya seperti kayak pori-porinya kelihatan besar, kemudian tipe berminyak, nah itu akan diturunkan tuh, bisa jadi diturunkan ke anaknya. Kemudian dari ras itu juga, kemudian dari hormonal. Nah dari hormonal ini sendiri, mungkin dokter Cila pernah dengar yang PCOS gitu ya. Iya PCOS. dong. Jadi biasanya sih kalau hormonal ini lebih ditandai dengan adanya gejala-gejala yang lain, misalnya haidnya yang tidak teratur, atau misalnya ada tumbuh bulu-bulu yang tidak normal di bagian tubuh yang tidak lazim gitu ya, misalnya kayak di kumis atau di tangan kaki itu banyak. Nah itu bisa kita pertimbangkan untuk faktor hormonal penyebab dari jerawatnya. Nah kemudian untuk faktor ekstrinsik sendiri, yang paling sering itu adalah dari asupan, dari nutrisi. Apa aja nih makanan-makanan yang menyebabkan jerawat? Pasti sering bilang gorengan ya. Bener, gorengan. Soalnya oily identik dengan gorengan dok. Iya, sebenarnya sih kalau makanan gorengan itu dia tidak secara langsung bikin kulit itu berjerawat. Jadi lebih ke makanan-makanan yang menyebabkan jerawat itu lebih ke misalnya tepung-tepungan. Kemudian yang dairy product itu susu dan turunan-turunannya. Kemudian yang makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi. Contohnya apa aja? Ya susu tadi ya dan turunan-turunannya, terus telur, keju, kemudian yang junk food itu yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap timbulnya jerawat. Kemudian tadi makanan, terus yang kedua itu exposure dari luar, misalnya lingkungan, jadi polusi, asap, debu, itu juga sangat berpengaruh terhadap timbulnya jerawat. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi itu juga bisa menimbulkan jerawat, misalnya obat-obatan hormonal, misalnya pil KB. Kemudian misalnya sedang dalam pengobatan tertentu yang harus mengkonsumsi steroid. Itu juga bisa berpengaruh terhadap timbulnya jerawat. Kemudian apalagi ya ini stres, stres dan pola tidur itu juga sangat berpengaruh terhadap timbulnya jerawat. Ini penting dok karena memang makanan tuh yang identik gorengan ternyata nggak langsung dok langsung, betul. Malah yang tadi tinggi kadar glikemiknya dok ya. Indeks glikemik tinggi betul. Itu seperti tadi junk food dan lain-lain. Betul, dan yang paling sering itu pasien-pasien saya bilangnya ada minum susu nggak sih? Bilangnya enggak. Tapi ternyata dia
minum minuman misalnya kayak kopi susu, latte dan lain-lain gitu. Termasuk green tea kayaknya. Iya, boba-boba itu juga. Ternyata memang, dari sana sehari bisa misalnya 2 kali minumnya. Itu yang jelas dok ya, dibandingkan saya gorengan cuma 3 biji, dibandingkan dengan itu 1 biji, kayaknya denial ya, pecinta gorengan denial ya. Oke dokter, berarti untuk faktor timbulnya jerawat tadi sama seperti tipe kulit dok ya, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian dok, kalau tadi hormonal, hormonal ini kan selalu dikaitkan dengan misalnya sudah menstruasi, tapi memang biasanya jerawat itu tumbuhnya itu bukan pada saat remaja dok ya, saat dia belum menstruasi atau memang normalnya setelah dia menstruasi harusnya dok? Premenstruasi biasanya sudah mulai, jadi itu kan memang kalau di masa premenstruasi memang hormonal udah mulai imbalance tuh. Betul, dok. Nah jadi biasanya usia udah kalau cewek biasanya sih 14 sampai malah sekarang lebih muda ya, bahkan yang 12 tahun pun biasanya tuh udah mulai ada remaja-remaja yang timbul jerawat. Gitu. Oke dok. Ada tipe range usia tertentu dok, misalnya 12 sampai misalnya 40, nanti di atas 40 sudah nggak muncul lagi jerawat atau ada seperti itu dok? Jadi biasanya kan startnya itu memang di usia-usia remaja, 15 sampai 19 tahun itu yang biasanya tersering. Bisa menetap sampai dekade ketiga gitu. Tapi biasanya sih kalau nggak ada faktor-faktor yang lain, di usia di atas 40 tahun tuh dia udah mulai berkurang. Oke, mungkin karena ikut faktor hormonal juga dok betul. ya. Oke dok, ini menarik juga ada pertanyaan terkait tipe-tipe jerawat dok. Tadi kan kalau kita bahas kan tipe-tipe kulit. Apakah jerawat itu bertipe-tipe? Karena kalau Cila sendiri lihat ke pasien-pasien dok, itu jerawatnya beda-beda dok. Ada yang hanya cuma 1, 2, ada yang banyak ngumpul, ada yang nyebarnya banyak. Itu memang ada tipe-tipenya dok? Iya, jadi sebenarnya bukan tipe ya, tapi grade atau derajat gitu. Ya, derajat keparahannya. Jadi ada derajat ringan, sedang, berat, dan bahkan fulminan bahasa medisnya. Jadi kalau jerawat ringan itu ya kayak cuman bintil-bintil kemerahan, jumlahnya itu ya sedikit, cuman 1 sampai 5. Itu masih dalam skala ringan. Kemudian kalau sedang itu sudah mulai ada pustul atau bintil kemerahan bernanah, dan jumlahnya juga biasanya lebih banyak. Kemudian ada yang sampai ke berat. Nah kalau berat itu yang sudah sampai kayak ada bisul-bisul, ada kista-kista, ada benjolan-benjolan. Kalau fulminan, nah itu berarti dia hampir-hampir ke seluruh tubuh. Jadi jerawat itu tidak hanya di muka ya, jadi bisa di dada, punggung, lengan atas gitu. Bisa di seluruh badan dok? Bisa. Tapi kan yang mungkin yang nampak di muka dok ya. Cuman di praktek sehari-hari juga banyak yang konsul jerawat di punggung, jerawat di dada gitu. Lumayan, biasanya sih pada usia-usia remaja juga. Kebanyakan. Oke dok. Penyebabnya sama dok? Penyebab yang di jerawat di muka sama yang di tubuh? Sama. Ya tadi faktor intrinsik yang berpengaruh, faktor ekstrinsik, dan yang patogenesis yang di awal tadi sama penyebabnya. Oke, siap dok. Berarti kalau yang dari derajat-derajatnya ini kita bisa ngelihatnya itu nggak, karena saya perhatikan dok ada si kerabat dok ya. Awalnya misalnya cuman yang derajat 1, tapi entah mengapa jadi persisten dan obat kesana kemari nggak kelar-kelar gitu dok, dan berubah menjadi kayak yang fulminan deh dok. Itu ada yang 1 tuh bisa jadi 2, 3 atau 1 tuh akan stop di 1 aja atau gimana dok perjalanannya? Jadi sama sih ya kayak kita penyakit-penyakit biasa gitu. Artinya kan memang bisa bertambah parah. Nah biasanya faktor-faktor pemicunya itu tadi yang faktor intrinsik atau ekstrinsik, dan sekarang itu kan memang lagi booming banget penggunaan skincare yang OTC ya, yang over the counter, artinya yang dijual bebas. Nah apalagi kan kebanyakan remaja-remaja kita ini dia suka coba-coba. Benar dong. Nah itu biasanya sih dari sana yang akhirnya jadi tambah parah gitu. Oke, berarti maksudnya nih Cila refleksi ke diri. Misalnya biasanya cuma 1, 2 yang tadi kayak yang ringan. Kalau nggak dirawat dengan benar bisa menjadi yang fulminan dok ya? Ya bisa bertambah parah. Gitu. Serem juga nih ya, dok. Jadi sebenarnya kalau jerawat yang tipikal ringan, jadi yang misalnya hanya berupa kayak komedo atau berupa 1, 2, 3 bintil-bintil kemerahan, itu masih bisa kita menggunakan produk-produk yang dijual bebas. Tapi kalau udah yang masuk
masuk ke sedang, apalagi berat dan apalagi fulminan memang harus diperiksakan ke dokter. Konsultasi dok ya. Oke dokter, ini Cila juga menarik terkait terminologi komedo nih dok. Orang-orang ini kan taunya komedo itu yang dark spot itu kan dok ya? Beda lagi dok ya? Jadi komedo itu dia blackhead atau whitehead. Ya, jadi kalau mungkin misalnya kita lihat nih ada yang kayak nimbul-nimbul, ada kehitaman, ada putih di pori-pori kulit. Nah itu yang namanya komedo. Oh itu yang cikal bakalnya jerawat. Betul. Dok ya? Berarti kalau kita sudah melihat seperti itu ya kita harus segera di remove gitu komedonya dok ya? Betul, remove-nya itu bisa dengan cara fisikal atau kimia ya. Jadi bisa dengan misalnya ekstraksi komedo atau bisa juga ya dengan menggunakan krim-krim yang bisa untuk melepaskan komedo itu. Oke dokter Dina, ini pembahasannya akan saya tanya lebih lanjut di sesi berikutnya dok ya. Saya izin jeda iklan sebentar dulu ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Mungkin hal ini terlihat sepele. Satu bungkus plastik kecil dilempar tanpa pikir panjang. Tapi dari satu sampah bisa lahir 1000 masalah. Air tak lagi punya jalan, rumah terendam, jalanan lumpuh, sekolah diliburkan. Banjir bukan datang tiba-tiba. Ia hasil dari kebiasaan kecil yang kita abaikan. Semua bisa berubah, mulai dari kamu, dari satu tindakan sederhana. Satu sampah bisa menimbulkan 1000 masalah. Tapi satu tindakan baik bisa mencegah ribuan bencana. Di sudut-sudut negeri, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk hidup yang layak. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Tapi kita bisa berubah. Bersama, kita bisa berbagi ilmu, kesempatan, dan harapan. Karena setiap langkah kecil dapat menciptakan perubahan besar. Mari jadikan kepedulian sebagai kekuatan. Bantu saudara kita keluar dari kemiskinan. Bersama kita bisa. Oke pemirsa Sehat TVRI Rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Dina Febriani, spesialis dermatologi dan venerologi dalam bahasan tema kulit sehat dari jerawat, percaya diri meningkat. Oke Dr. Dina, tadi di sesi 1 kita udah bahas panjang lebar nih terkait jerawat dan cara bagaimana membentuknya jerawat itu dok ya. Ini sekarang lebih ke pemeriksaannya dok. Maksudnya kalau misalnya ada pasien berjerawat nih datang ke dokter, kira-kira dari Dr. Dina merekomendasikan pemeriksaan apa dok yang dilakukan? Jadi kalau misalnya ada pasien yang datang dengan keluhan jerawat, kita pasti akan pisahkan dulu nih dia grade-nya grade apa gitu ya. Sebenarnya sih untuk menentukan grade bisa dilihat dari kasat mata ya, maksudnya bisa dilihat langsung. Nah biasanya sih kalau memang kita curigai dia ini terkait dengan faktor-faktor yang lain, misalnya kayak faktor-faktor hormonal. Jadi kan biasanya kita tanyakan tuh bagaimana jerawatnya ini muncul, sejak kapan, udah diobatin apa belum. Kemudian kalau misalnya ternyata riwayatnya dia udah berobat benar gitu ya, maksudnya udah berobat benar ke sana kemari. Kemudian dia ada tanda misalnya haidnya yang nggak teratur, atau haidnya ini misalnya ketika haid dia itu merasa sangat sakit, sangat nyeri yang memang harus hilang dengan anti nyeri. Kemudian tadi ada timbul bulu-bulu yang tidak lazim, biasanya kita bisa
lanjutkan untuk pemeriksaan darah. Ya, pemeriksaan darah yaitu dengan pemeriksaan hormonal. Itu sih. Kalau untuk pemeriksaan yang lain juga bisa, misalnya kayak vitamin D gitu. Karena memang dari berbagai penelitian memang ada sumbangsih kekurangan vitamin D ini terhadap angka keparahan dari jerawat. Oke, siap dok. Vitamin D dan tadi pemeriksaan hormonal dok. Betul. Ya. Berarti kalau misalnya terdeteksi memang ada gangguan di hormonal, diobatin dulu dok ya berarti Betul. hormonalnya. Jadi biasanya kita sambil. Jadi faktor hormonalnya diobatin, terus jerawatnya dari luar dengan menggunakan topikal atau obat oles gitu ya. Itu juga digunakan gitu. Oke, siap dok. Nih sekaligus kita bahas berarti terkait penanganannya dok. Untuk yang jerawat-jerawat tadi itu apakah hanya dengan penggunaan krim atau cukup ya itu tadi dok beli-beli sendiri ataukah harus semuanya langsung konsultasi ke dokter? Gimana? Oke, jadi kalau misalnya dia masih tergolong jerawat yang derajat ringan, kita bisa menggunakan skincare yang dijual bebas. Jadi boleh itu yang dicari kandungan misalnya AHA, BHA, niacinamide, terus benzol peroxide, asam salisil. Itu bisa kalau misalnya bentukan jerawatnya masih yang berupa komedo atau kayak bintil-bintil kemerahan 1, 2, 3 gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dia udah masuk ke derajat sedang, berat apalagi fulminan, ya sebaiknya memang kita konsultasi ke dokter. Nah biasanya kita kalau udah masuk ke derajat berat bahkan fulminan memang sudah harus ada obat minum yang kita gunakan, tidak hanya obat oles gitu. Oh ya, terus yang paling penting juga jerawat ini dia memang tadi kan faktor polusi ya, faktor polusi dan faktor paparan sinar matahari itu juga sangat berperan. Gitu. Jadi kadang kan kita dengar tuh kalau misalnya jerawatan nggak boleh pakai sunscreen. Nah itu salah karena memang paparan sinar matahari ini dia bisa memperparah timbulnya jerawat. Tapi apakah paparan sinar matahari bisa menimbulkan jerawat dok? Iya bisa menyebabkan, bukan menyebabkan, memperparah terjadinya jerawat. Terjadinya jerawat dok ya. Oke dok, ini sudah ada agak gambaran di benak Cila dok. Berarti kalau misalnya nih ya ada pasien jerawat, konsul ke dokter nilai dulu, suruh periksa cek hormon, kemudian nggak langsung. Jadi ya tadi jadi kan kalau misalnya memang terindikasi ke arah gangguan hormonal, ya kita bisa arahkan untuk melakukan pemeriksaan hormonal, pemeriksaan USG. Ya karena kan kalau memang kaitannya itu yang dengan saya bilang tadi PCOS, dia biasanya kalau dari hasil USG itu akan kelihatan sel telurnya kecil-kecil. Gitu. Ini yang harus diobatin hormonalnya dok. Jadi ya. konsultasi ke dokter kandungan. Oke dokter. Tapi kalau misalnya ternyata secara physically itu normal grade tanpa ada kayak gangguan hormonal, bisa langsung disarankan untuk topikal dok ya? Betul. Jadi dengan penggunaan obat oles. Oke gitu. Dok. Ini misalnya nih Cila pasiennya dok. Cila merasa ini masih grade 1. Kemudian Cila belilah yang di pasaran. Ya produk skincare yang katanya mengobatin jerawat lah dok ya. Ternyata sehari, 2 hari, 3 hari tidak membaik, malah makin banyak. Itu langsung saya konsultasi ke dokter, apakah yang saya pakai dihentikan ataukah saya masih boleh cari dulu alternatif lain? Aduh denial banget sih aku. Ya itu ada solusinya nggak dok? Sebenarnya sih namanya pengobatan jerawat itu memang tidak ada yang instan. Oke dok. Jadi mungkin kita bisa evaluasi dulu ya 2-4 minggu lah ya. Ya betul. Tapi kalau misalnya dalam 1 minggu pertama misalnya kita menggunakan obat itu udah kayak terasa perih, terus misalnya tambah banyak, jerawatnya ya harus segera dihentikan. Artinya memang ada sesuatu yang salah dengan mungkin ya interaksi dengan kulit kita atau kita nggak cocok gitu. Jadi memang itu harus dihentikan. Tapi kalau misalnya memang belum hilang, tapi maksudnya ya masih normal-normal aja kulitnya, nggak ada masalah. Ya kita bisa evaluasi 2-4 minggu. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu itu pengobatannya itu belum ada perubahan,
ya sebaiknya sih memang konsultasi ke dokter kulit Iya gitu. dok, soalnya kan ada banyak dok ya pasien yang nggak hanya satu produk Nyoba-nyoba, si A betul. ngomong produk ini, si B ngomong produk ini, akhirnya coba-coba ternyata nggak cocok. Betul, dan itu yang biasanya datang ke dokter kulit tuh udah ambiar kulitnya. Aduh. Udah coba sana sini Oke dok. Kemudian dok, apakah dengan perawatan seperti facial nih dok, facial itu membantu menghilangkan jerawat komedi atau seperti apa dok dalam proses penata laksanaan jerawat nih dok? Oke, jadi tetap saya akan bilang untuk penanganan jerawat itu basicnya adalah penggunaan obat oles ya atau penggunaan skincare. Nah, facial itu dia hanya sebagai penunjang. Jadi facial itu dia fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati, untuk membersihkan kulit kita, untuk mengangkat komedo gitu. Nah, tapi dia tidak secara spesifik untuk mengobati jerawat. Jadi malah kalau yang jerawat yang banyak-banyak banget gitu, yang sampai bernanah-nanah itu nggak boleh di facial. Gitu, karena dia akan menambah iritasi dan akan menambah peradangan. Gitu. Nah, kalau sekarang kan memang udah banyak sekali tuh treatment ya di klinik-klinik. Nah, jadi kalau untuk jerawat tuh kita untuk pengobatannya juga tergantung dari grade-grade-nya tadi. Bisa dengan peeling, chemical peeling. Kemudian ada memang laser-laser tertentu yang untuk mengobati jerawat. Gitu. Bahkan kan kalau facial ada tuh dok, facial kulit berjerawat gitu. Ya. Ternyata sebenarnya kalau masih kayak ringan gitu, ringan sedang ya nggak apa-apa facial. Tapi memang nggak boleh. Maksudnya kalau yang jerawat sampai yang gitu, besar-besar dok, ya. gitu nggak boleh di facial memang. Bisa beresiko untuk memperparah. Oke dok. Tapi sebenarnya ada jerawat yang bisa hilang sendiri nggak sih dok? Maksudnya tanpa diberi apa-apa tuh misalnya nih dok ya, dia mens berjerawat, terus dia nggak pengen pakai apapun, tapi pas mensnya berakhir pelan-pelan ngecil sendiri. Itu memang ada seperti itu? Ada, betul. Karena kan memang dari pengaruh dari hormonal juga kan. Tapi ya maksudnya hormonalnya ya hormonal yang memang siklus normal dari menstruasi. Itu masih wajar. Berarti kalau kayak gitu aman, nggak perlu dipakaikan yang macam-macam gitu, karena kita harus bisa tahu ya, maksudnya kapan kita butuh produk skincare, kapan kita konsultasi ke dokter, dan kapan kita bisa, oh ini biasa aja sih kondisi saat menjelang mens. Ternyata memang ada dok ya? Ada memang jerawat yang bisa hilang sendiri. Gitu. Yang nggak perlu diapa-apain tuh ada. Oke, siap dokter. Kemudian dok, ini juga yang sering ditanyakan nih dok, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kita berjerawat? Even itu jerawat yang masih severity-nya masih bawah gitu dok. Jadi yang harus dilakukan harus cuci muka memang. Itu udah penggunaan basic skincare ya. Mungkin dokter Cila pernah dengar ya basic skincare. Jadi basic skincare itu wajib untuk semua orang walaupun tidak ada keluhan. Oke, dok. Apa aja itu basic skincare? Jadi sabun fungsinya ya untuk membersihkan kulit wajah dari kotoran. Kemudian sunscreen untuk melindungi dari paparan sinar matahari, kemudian moisturizer untuk memperbaiki skin barrier kulit. Nah, jadi kalau apalagi kulit yang cenderung berjerawat, memang pasti dipastikan harus cuci muka gitu, harus cuci muka. Tapi juga nggak boleh cuci mukanya terlalu sering. Itu maksimal 2-3 kali sehari cuci muka. Karena kalaupun misalnya kita cuci mukanya terlalu sering, itu malah bikin kulit menjadi iritasi dan akan malah memperparah jadi jerawatnya. Gitu. Kemudian menggunakan make up. Nah, kalau untuk tipikal kulit yang berjerawat atau acne prone, memang saya pun biasanya tidak sarankan pasien untuk menggunakan make up. Bahkan bedak pun saya biasanya larang. Bedak atau kayak cushion atau BB cream itu saya larang untuk pasien yang berjerawat untuk menggunakan. Karena dia malah akan menyumbat pori-pori dan akan cenderung menjadi komedo dan akan menjadi cikal bakal dari jerawat itu. Terus nggak boleh dipencet, itu juga. Ini baru mau saya tanyakan dok. Biasanya kalau kecil-kecil tuh agak gregetan gitu. Jadi sebenarnya efeknya mencet-mencet itu apa sih dok? Jadi kalau misalnya jerawat ya, apalagi yang meradang ya, kalau dipencet itu nanti malah dia akan beresiko untuk meninggalkan bekas jerawat. Bekas jerawat itu kan dia ada beberapa macam ya. Ada yang namanya HPI.
HPI itu hiperpigmentasi pasca inflamasi atau bercak kehitaman. Kemudian ada yang namanya PIE atau post eritema inflamasi, jadi yang bercak kemerahan, sama bopeng atau scar. Bopeng itu dia cekok ke dalam, jadi kulitnya itu cekok ke dalam. Nah, memencet jerawat itu akan beresiko untuk menimbulkan bekas-bekas jerawat tadi, dan tentunya bekas-bekas jerawat ini akan lebih susah hilangnya dibandingkan dengan menghilangkan jerawat itu sendiri. Gitu. Oke dok, ini baru tahu Cila nih dok ya. Berarti kalau kita ngelihat kayak tadi yang hitam-hitam itu bekas jerawat dok ya? Yang di yang tadi HPI dok? HPI ya. Nah itu membedakannya dengan dark spot yang lain gimana dok? Nah itu memang perlu perlu 1 semester dok ya, atau satu tahun ya? Betul, perlu memang penglihatan yang lebih inilah, apakah ini memang HPI, apakah ini memang melasma atau misalnya freckles ya, atau dark spot yang lain gitu. Tapi pada intinya sih untuk menghilangkan dari bekas-bekas kehitaman atau dark spot itu sih sama gitu untuk penanganannya. Oke, tapi bisa hilang nggak sih dok dari jerawat, bekas-bekas jerawatnya itu bisa hilang nggak sempurna di muka dok? Oke, kalau misalnya yang bekas jerawat kemerahan dan kehitaman itu biasanya sih bisa hilang. Tapi memang kalau untuk bekas jerawat kemerahan biasanya akan lebih lama hilangnya. Nah tapi kalau bopeng atau udah cekok ke dalam itu memang tidak bisa 100% kembali normal. Seperti kulit semula nggak bisa. Hampir nggak bisa gitu. Jadi tetapi setidaknya sih biasanya bisa untuk memudarkan gitu. Saya lagi wondering bopeng tuh yang gimana dok ya? Dia masuk ke cekok dalam? ke dalam. Jadi berlubang-lubang gitu. Sering kan ada lihat orang yang mungkin dia dulunya bekas jerawat, terus misalnya di pipinya itu kayak ya cekok ke dalam, masuk ke dalam. Jadi kulitnya itu masuk ke dalam. Atau kayak apa ya, lubang-lubang. Oh gitu dok. Belum pernah lihat ya dok ya? Nggak pernah sih dok. Berarti dokter Cila kurang memperhatikan mungkin. mungkin ada tapi ditutupi dengan jerawat yang besar. Mungkin nggak sih dok? Maksudnya dia ada bopeng tapi ditutupin lagi dengan jerawat-jerawat yang muncul? Bisa. Atau bisa juga mungkin ya pakai ini ya, kayak bedak atau make up gitu. Oh iya, oke dokter. Kemudian dok, kalau misalnya nih sudah tadi fulminan, dokter misalnya dokter Dina rawat udah kembali biasa, memungkinkan nggak dok akan muncul lagi si jerawat fulminannya nih kemudian hari dok? Masih mungkin. Ya tadi kembali lagi kita masuk ke pencetus, ya masuk lagi ke pencetus. Jadi kalau misalnya dia udah sembuh, sama kayak jerawat di wajah pun begitu. Misalnya dia udah sembuh, tapi kemudian udah sembuh nih, dia udah nggak pakai apa-apa ya, maksudnya udah nggak pakai obat oles dari dokter. Terus misalnya dia pola hidupnya udah nggak sehat lagi, minum yang manis-manis, makan tepung-tepungan. Terus misalnya dia begadang, stres, ya pasti ambiar lagi kulitnya. Jadi memang kalau untuk pengobatan jerawat itu dia masuk 2 fase. Ada fase pengobatan, ada fase maintenance. Jadi kalau udah bisa lepas dari fase pengobatan itu tetap harus masuk di fase maintenance. Nggak bisa kita langsung lepas gitu. Jadi baik dari obat olesnya, kemudian dari pola hidupnya itu tetap harus dijaga. Apalagi kalau memang tipikal kulit acne prone. Oke dok, bukan hanya penyakit dalam dok ya, yang ada maintenance dan pengobatan. Fase pengobatan ternyata di kulit juga seperti ini dok ya. Bahkan sesudah tidak ada jerawat harus di maintenance terus dok ya? Betul, harus dijaga tetap. Oke dok, terus pertanyaan lagi kan biasanya kalau jerawat di badan itu beda kan dok ya krimnya dengan yang di muka? Karena biasanya takutnya orang mikir, tadi dokter Dina sempat bilang jerawat itu bisa di badan juga. Nanti yang ditaruh di badan ditaruh ke muka dok? Atau memang boleh seperti itu atau gimana dok? Jadi tergantung lagi dari tipikal jerawatnya. Nah kadang itu mungkin pernah dengar namanya acne fungal ya. Oke dok. Jadi sebenarnya acne fungal itu dia bukan jerawat kayak di muka. Jadi dia lebih disebabkan karena infeksi jamur. Nah makanya kalau memang ada bintil-bintil kemerahan di badan yang menyerupai jerawat, sebaiknya memang konsultasinya ke dokter gitu.
Karena takutnya kan ya tadi salah pemakaian kan, Betul dong. yang dipakai buat di muka dipakai buat di badan. Tapi ternyata ini tuh bukan jerawat biasa, ini tuh akne fungal gitu kan. Nah salah lagi, nanti malah tambah. Nanti ambiar lagi muka. Ya, jadi kalau di badan nggak kelihatan dok, tapi kalau di muka. Jadi memang sebaiknya ya konsultasikan ke dokter untuk oke. mengidentifikasi apakah ini benar jerawat kah atau memang penyebab yang lain. Oke dok. Kalau untuk perawatan tadi yang dokter bilang kayak apa? Chemical peeling. Ya itu disarankan berapa kali dok dilakukan dalam sebulan atau mungkin? Oke. Jadi chemical peeling ini pun ada beberapa macam. Ada yang memang targetnya itu hanya di superficial kulit atau di permukaan luar, ada yang sampai dalam, ada yang sangat dalam atau deep. Nah itu tergantung lagi dari pemilihan chemical peelingnya. Tapi secara garis besar sih biasanya kita bisa mengulang itu 3 sampai 6 minggu sekali. 3 sampai 6 dan ini juga direkomendasikan untuk yang berjerawatan dok ya? Iya betul. Oke, siap dokter Dina. Untuk tadi pencegahan juga dokter Dina sudah jelasin ya, pola hidup kembali ke pola hidup dok ya. Oke, siap dokter Dina, saya izin jeda iklan sebentar lagi dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Air ini bukan milik siapa-siapa, tapi tanggung jawab kita semua. Anak adalah masa depan bangsa. Setiap detik pertumbuhannya sangat berharga. Namun, tahukah Anda, stunting atau gagal tumbuh menjadi masalah besar yang dapat menghambat potensi anak bangsa. Sebagai ibu hamil, peran Anda sangat penting dalam memastikan tumbuh kembang anak yang sehat. Mengkonsumsi makanan bergizi, rutin memeriksakan kesehatan, dan menghindari stres adalah langkah penting mencegah stunting. Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Berikan asupan gizi yang baik sejak awal kehamilan. Konsumsi zat besi, asam folat, dan protein untuk mendukung tumbuh kembang janin yang optimal. Mari bersama-sama cegah stunting demi masa depan anak yang lebih cerah dan bangsa yang lebih kuat. Ibu hamil, Anda adalah kunci perubahan. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Dina Febriani, spesialis dermatologi dan venerologi dalam bahasan tema kulit sehat dari jerawat, percaya diri meningkat. Oke Dr. Dina, tadi kita udah bahas panjang lebar dari jerawat sampai penata laksanaannya gimana dengan jerawat dok ya. Untuk sesi ini dok, nanti Cila ingin meminta konfirmasi ke Dr. Dina terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dok dari netizen terkait jerawat ini dok. Kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, ini ada properti mitos dan fakta. Untuk setiap pernyataan yang Cila sebutkan, dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta, dan sebutkan alasannya dok ya. Siap dokter Dina? Siap. Oke dokter, pernyataan pertama dok, jerawat hanya muncul karena wajah yang jarang dibersihkan, bukan dari faktor lain. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, kenapa tuh dok? Oke, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jerawat ini banyak faktornya, penyebabnya. Baik itu faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Faktor intrinsik tadi pengaruh genetik, hormonal, dan
Apa tadi ya? Hormonal. Hormonal, Genetik, hormonal, dan ras. Oh iya benar ya, dok. Kemudian kalau faktor intrinsik itu dari nutrisi, asupan yang dimakan, kemudian stres, exposure, paparan, kemudian dari pola tidur juga. Termasuk jarang cuci muka dok ya? Ya, jarang cuci muka juga itu kan habit ya. Iya. Ya, betul. Oke siap dok, berarti ini mitos dok ya. Ternyata banyak faktor lain yang membuat jerawat ini muncul. Oke, pernyataan selanjutnya dok. Makanan berminyak seperti gorengan selalu jadi penyebab utama jerawat. Mitos atau fakta dok? Mitos. Nah, kenapa tuh dok? Oke, jadi kalau makanan-makanan yang menyebabkan jerawat itu lebih ke makanan-makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi, kemudian dairy product. Itu yang sangat sering menyebabkan jerawat. Jadi kalau makanan berminyak itu memang bisa menyebabkan jerawat, tapi dia tidak secara langsung gitu untuk menyebabkan jerawat, itu lebih ke tadi tepung-tepungan dan produk susu dan turunannya. Nah, yang enak lah dok ya. Gorengan juga enak sih dok. Oke dokter Rina, pernyataan selanjutnya dok. Sering mencuci muka akan membuat jerawat cepat hilang. Mitos atau fakta dok? Mitos lagi. Kenapa tuh dok? Oke, jadi kalau misalnya kita tidak berada di ruangan yang maksudnya lingkungan yang terlalu kotor atau polusi, itu kita hanya boleh cuci muka 2-3 kali sehari. Kalau terlalu sering itu malah akan bikin kulit makin iritasi. Ketika kulit makin iritasi maka kulit juga akan lebih mudah berjerawat. Dan pada kulit yang berjerawat pun kalau misalnya kita sering cuci muka malah akan memperparah jerawatnya. Iya dok, karena pemahaman para netizen nih dok ya. Sampai bersih gitu ya. Iya, karena gergetan dok. Betul. Karena gergetan. Malah sering sekarang kan lagi booming apa double cleansing. Betul. Sebenarnya nggak boleh juga terlalu sering double cleansing, apalagi pada kulit-kulit yang sensitif. Iya dok, karena daripada, maksudnya pikirannya gini dok, daripada mencet, mending aku cuci muka deh. Tapi karena gergetannya banyak kali nih, tiap hari, tiap jam kayak gergetan, akhirnya cuci muka. Itu nggak boleh dok ya? Nggak boleh ya, maksimal 2-3 kali sehari. Oke, siap dok, note 2-3 kali sehari. Oke, pernyataan selanjutnya dok. Memencet jerawat bisa mempercepat penyembuhan kulit, mitos atau fakta dok? Mitos lagi. Ya, jadi seperti tadi yang saya jelaskan, memencet jerawat apalagi yang meradang itu sangat berisiko untuk menimbulkan bekas jerawat. Dan yang paling kita nggak inginkan itu kan adalah bopeng. Jadi kalau udah bopeng berarti kan kolagen kulit udah ambruk, memang akan sulit untuk balik kembali. Oh, even pakai alat-alat yang steril dok, ini sampai curhat ya. Mungkin pakai pinset yang udah disterilkan gitu-gitu, dipencet tetap nggak boleh ya, dok ya. Karena kan namanya dia itu jerawat apalagi yang meradang, itu kan di bagian dalamnya itu udah mengalami proses peradangan. Kalau misalnya pengobatannya itu nggak sempurna, ya itu makanya kulitnya itu bisa ambruk ke dalam. Gitu. Oke, siap tuh, nggak boleh mencet-mencet jerawat dok ya. Oke, pernyataan selanjutnya. Stres dapat mempengaruhi munculnya jerawat di wajah, mitos atau fakta dok? Fakta. Nah, kenapa tuh dok? Oke, jadi stres ini dia mempengaruhi hormon. Jadi dia lebih banyak melepaskan hormon androgen dan kortisol. Dengan pelepasan hormon androgen dan kortisol yang berlebihan ini, maka dia akan cenderung untuk melepaskan memproduksi kelenjar minyak lebih banyak. Kulit jadi berminyak dan otomatis akan lebih mudah timbulnya jerawat. Oke, berarti ini bisa menilai stres enggaknya orang dok ya. Kalau dia bilang enggak stres tapi ternyata ada jerawat, bisa jadi dia lagi stres. Betul. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Produk skincare mahal pasti lebih ampuh mengatasi jerawat, mitos atau fakta dok? Mitos. Nah, kenapa tuh dok? Jadi lebih ke bagaimana kandungannya. Jadi kalau untuk pengobatan jerawat, tadi kan saya jelaskan, jadi boleh dicari kalau untuk jerawat yang grade ringan ya. Jadi boleh dicari bahan-bahan yang mengandung misalnya AHA, BHA, asam salisil, kemudian benzol peroxide atau niacinamide gitu. Dan yang paling penting adalah ber-BPOM. Gitu. Itu yang paling penting karena mau mahal kayak gimana aja tapi ternyata nggak ada BPOM-nya, itu kan juga
memang belum ya. teruji dan yang kita takutkan malah akan menimbulkan efek samping yang serius. Gitu. Iya dok, ini kan seperti yang Cila ceritakan tadi dok, misalnya coba-coba. Cila pribadi pun dok ya, misalnya nih produk A nggak cocok, Cila kan cari yang lebih mahal dok untuk pemakaian selanjutnya. Ternyata belum tentu dok belum ya. Belum tentu, lebih ke ingredient yang cocok untuk kulit kita. Saya jarang sih dok lihat ingredient. Taunya kalau udah dikasih SPG-nya bilang ini bagus gitu ya, nih dibandingkan sama itu lebih bagus ini. Udahlah coba aja. Ternyata harus lihat kandungannya tadi dok. Betul. Ya. Oke siap dokter. Kemudian dok, pernyataan selanjutnya, jerawat hanya terjadi pada masa remaja, orang dewasa tidak akan mengalaminya lagi. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oke, jadi jerawat ini memang 80-90% itu terjadi pada usia-usia remaja, 15-19 tahun. Namun bisa juga menetap sampai dekade ketiga, tadi ya usia 30-an. Namun biasanya seiring usia sih di atas 40 tahun, asalkan tidak ada faktor-faktor yang lain, maksudnya kayak misalnya faktor hormonal, itu biasanya dia udah menghilang. Ini juga yang mau saya tanyakan, kalau anak-anak mungkin dok ada jerawat di bawah 15 tahun dok? Jadi ada memang yang namanya akne neonatal, kemudian akne infan. Jadi itu memang ada, tapi memang penyebabnya berbeda dibandingkan dengan jerawat-jerawat yang terjadi pada usia remaja. Oke, soalnya anak saya lagi usia sekolah dasar dok ya. Kalau misalnya berjerawat berarti tidak normal dok ya? Harus dilihat dulu apakah ini jerawat atau bukan. Iya, takutnya ternyata memang bukan jerawat gitu. Oke, siap dok. Tapi kalau udah masa-masa premenstruasi dan memang menyerupai jerawat sih, ya mungkin kemungkinan besar memang jerawat gitu. Dok. Soalnya menilai apakah anak saya mau kasih skincare apa enggak dok. Ternyata harus lihat dari situnya dulu dok. Betul. Nah tapi kalau pada anak-anak usia sekolah dasar itu basic skincare pun sudah harus dipakai, dok, betul. Ya. Jadi tapi yang memang khusus untuk anak-anak ya. Jadi sabun, sunscreen dan moisturizer. Apalagi memang pada tipikal kulit-kulit yang sensitif, ada pada kulit-kulit anak yang cenderung alergi, itu pelembab dan sunscreen itu memang diwajibkan. Oke, sebenarnya kan kalau orang awam taunya ya masih anak-anak mau dulu pakai skincare, ternyata dari anak-anak dok ya? Betul, malah sunscreen itu dari usia 6 bulan itu udah diwajibkan, udah dianjurkan untuk pemakaian sunscreen dari usia 6 bulan. Oke, note, siap dok. Oke dokter, pernyataan selanjutnya dok. Tidur cukup dan pola hidup sehat bisa membantu mencegah timbulnya jerawat, mitos atau fakta dok? Fakta. Jadi memang dalam penanganan jerawat dan pencegahan jerawat ini pola hidup sehat itu sangat-sangat berperan penting. Bahkan pasien-pasien jerawat pun itu memang sangat disarankan pola hidup yang sehat, olahraga, kemudian asupan-asupan makanannya yang memang sehat gitu ya. Kemudian tidur yang cukup dan menghindari stres untuk membantu penyembuhan dari jerawat ini. Oke, siap dok. Karena semakin stres semakin parah jerawatnya. Dok. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Sinar matahari baik untuk mengeringkan jerawat, mitos atau fakta dok? Mitos. Ya. Jadi bukan baju ya. Namanya jadi jerawat itu malah dia bisa diperparah dengan adanya paparan sinar matahari. Gitu makanya kenapa memang kalau pada jerawat yang grade sedang lah ya, ringan sedang itu memang sangat dianjurkan untuk menggunakan sunscreen untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Ya dok, mungkin pikirnya kan karena lagi yang pustul-pustul yang benana. Biar cepat kering gitu ya. Kayak pakaian jadinya dok ya. Ternyata itu mitos dok ya. Mitos. Oke, pernyataan selanjutnya yang terakhir nih dok ya. Make up menyebabkan jerawat sehingga harus dihindari sepenuhnya, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke. Jadi memang tidak semua orang yang kulitnya sensitif terhadap beberapa make up ya. Jadi lebih ke kalau kulit yang acne prone memang dianjurkan untuk dihindarin untuk penggunaan make up. Tapi kalau pada kulit yang normal sih masih sah-sah aja kalau memang untuk menggunakan make up. Oke dok, berarti pada pasien-pasien yang tadi kulitnya acne prone, ada note-nya. Jadi memang misalnya menggunakan make up yang
untuk memang misalnya kulit sensitif atau nanti setelah itu harus dibersihkannya bagaimana caranya gitu. Lebih dengan note lah. Oke, siap dok. Siapa tahu kan dok, karena sudah merasa wah mama saya jerawatan, jadi takut gitu ya. Takut dok. Jadi nggak pakai ya udahlah keluar dengan muka plain gitu, ternyata masih bisa disarankan dok ya. Iya, tapi kalau saya sih lebih menyarankan kepada pasien-pasien walaupun yang nggak berjerawat ya. Jadi lebih baik memang hanya menggunakan sunscreen gitu. Ya kecuali memang misalnya pada acara-acara tertentu ya. Jadi bolehlah dilapis pakai bedak atau foundation atau BB cream. Tapi kalau untuk sehari-hari sih saya lebih cenderung untuk hanya menggunakan sunscreen. Tapi pucat dok kalau sunscreen doang dok. Ya makanya tinggal sunscreen, alis sama lipstick gitu kan. Oh, tapi nggak perlu pakai bedak. Nggak perlu pakai bedak maksud saya. Kasir yang gitu-gitu nggak perlu dok. Ya, karena nanti bahan-bahan itu kan dia bisa menyumbat pori-pori dan akan memudahkan timbulnya komedo. Berarti memang harus dari kulitnya sih dok yang dibaikinya. Jadi kalau cuma pakai cuma sunscreen udah glowing paripurna dok ya. Oke dokter. Ini tidak terasa dok, udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih dok di ruang kesehatan. Mungkin untuk closing statement saya berikan kepada Dr. Dina terkait tema kita kulit sehat dari jerawat dok. Jadi jerawat itu disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu intrinsik dan ekstrinsik tadi yang seperti saya jelaskan. Tapi secara umum, bagaimana cara merawat kulit agar terhindar dari jerawat itu adalah dengan penggunaan basic skincare, kemudian dengan pola hidup yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, hindarin makanan-makanan yang memang berpotensi untuk menimbulkan jerawat, kemudian hilangkan stres dan mulailah hidup sehat gitu, olahraga, kemudian tidurnya cukup, jangan begadang. Dan apabila terjadi keluhan dengan adanya jerawat, kalau misalnya dia masih derajat ringan, boleh coba-coba yang skincare yang dijual bebas. Namun jika tidak kunjung membaik, sebaiknya memang segera dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat. Oke, siap Dokter Dina. Intinya untuk wajah jangan coba-coba deh. Betul. Oke, siap Dokter Dina. Jika ada pemirsa Sehat TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Dina prakteknya di mana aja dok? Oke, jadi saya berpraktek di Rumah Sakit Hermina Samarinda. Itu tiap hari Senin sampai Jumat, sore hari jam 4 sampai jam 6. Kemudian di Apotik Rizapa Medika di Jalan Adam Malik, itu siang, Senin sampai Sabtu dari jam 12 sampai jam 4. Kemudian di Rumah Sakit Haji Muhammad Salehuddin itu pagi dari jam 8 sampai jam 10. Oke, terima kasih sekali lagi Dokter Dina atas waktu dan kesempatannya dokter bisa hadir di sini dokter. Terima kasih. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, selalu saksikan program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI. Terima kasih, salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hal ini terlihat sepele. 1 bungkus plastik kecil dilempar tanpa pikir panjang. Tapi dari 1 sampah bisa lahir 1000 masalah. Air tak lagi punya jalan, rumah terendam, jalanan lumpuh, sekolah diliburkan. Banjir bukan datang tiba-tiba. Ia hasil dari kebiasaan kecil yang kita abaikan. Semua
semua bisa berubah. Mulai dari kamu, dari satu tindakan sederhana. Satu sampah bisa menimbulkan 1000 masalah. Tapi satu tindakan baik bisa mencegah ribuan bencana.